Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsitika Sari dari kelas 12 MIPA 3 nomor presensi 29. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum fisika mengenai percobaan titik berat suatu benda. Titik berat itu sendiri adalah titik tangkap dari seluruh resultan gaya berat yang bekerja pada suatu benda. Seperti pada judulnya, video kali ini itu bertujuan untuk mengetahui titik berat suatu benda-benda tertentu. Check it out. Nah, selanjutnya adalah alat bahan. Alat bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah kertas yang nantinya akan dipotong sesuai dengan sampel dari titik berat benda yang akan kita cari. Di sini ada segitiga, persegi, gabungan antara persegi dan segitiga, dan juga trapesium. Lalu selanjutnya ada pembolong kertas. Pembolong kertas ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk melubangi dari sampel benda yang udah kita buat tadi. Selanjutnya adalah styrofoam. Styrofoam ini adalah media yang nanti akan kita gunakan untuk mencari titik berat suatu benda. Lalu ada penggaris yang akan digunakan untuk mengukur atau menentukan X0 dan Y0 pada sampel yang sudah kita buat tadi. Lalu ada benang yang sudah diberikan pemberat dan juga dikaitkan kepada jarum seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, ini fungsinya nanti untuk mencari atau menentukan garis lurus yang akan kita cari di sampel pada titik berat benda tadi. Langkah selanjutnya, kita membuat lubang pada bangun datar yang sudah kita buat menggunakan pembolong kertas. Di sini saya menggunakan atau membuat 3 lubang pada bangun datar yang sudah dibuat. Boleh lebih untuk mengakuratkan hasil atau data yang akan kita cari nantinya. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan mencari titik berat dari bangun datar yang sudah kita buat dengan cara memposisikan bangun datar pada styrofoam yang sudah kita siapkan seperti pada video. Lalu kita akan menusukkan jarum yang sudah diberi benang dan juga beban itu pada setiap lubang yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mencari garis lurus seperti lurusnya benang yang sudah diberi beban. Lakukan tahap itu pada setiap lubang yang sudah kita buat pada bangun datar.
selanjutnya adalah kita mencari X dan Y dari sampel bangun yang sudah kita buat menggunakan penggaris. Di sini saya akan mengukur Y dari bangun datar segitiga ini, itu diukur dari alas segitiga sampai pada titik pertemuan antar tiga garis dari lubang-lubang yang sudah kita buat. Diukur dari sini sampai ke titik pertemuannya, didapatkan Y pada segitiga ini sama dengan 2 cm. Lalu X itu kita ukur dari alas segitiga sampai di titik pertemuannya. Alas segitiga sampai di sini. Itu kita dapatkan 3 cm. Maka X-nya adalah 3 cm dan Y-nya adalah 2 cm. Bangun selanjutnya itu ada persegi. Kita ukur untuk Y dari bangun persegi, itu kita dapatkan sepanjang 3 cm. Lalu ada X persegi sampai ke titik pertemuan dari dua garis ini, itu juga didapatkan sepanjang 3 cm. Lalu pada bangun gabungan antara persegi dan segitiga, kita ukur Y-nya dari alas persegi sampai ke titik pertemuannya, itu didapatkan 4,6 cm. Untuk Y-nya kita ukur dari lebar persegi sampai ke titik pertemuannya, itu didapatkan 3 cm. Lalu selanjutnya bangunan trapesium, kita ukur Y-nya itu dari alas sampai ke titik pertemuannya. Didapatkan 2,9 cm. Lalu untuk X-nya sampai ke titik pertemuan ini, itu didapatkan 4,7 cm. Setelah itu kita mengisi X dan Y dari benda-benda bangun datar yang sudah kita buat ini sesuai dengan data apa yang kita dapatkan pada percobaan yang sudah kita lakukan. Di sini didapatkan hasil untuk persegi X-nya itu ada 3 cm, Y-nya itu 3 cm, segitiga itu didapatkan X-nya 3 cm, Y-nya 2 cm, benda gabungan 1 yaitu ada X-nya 3 cm, Y-nya 4,6 cm, benda gabungan 2 itu didapatkan X-nya 4,7 dan Y-nya 2,9 cm. Selanjutnya kita mengisi teori sesuai dengan formula atau rumus yang ditetapkan. Nah, untuk persegi itu kita mencari titik X-nya itu dengan setengah dikali panjang dari perseginya, yaitu ada 6 cm, didapatkan hasil 3 cm. Untuk Y-nya itu sama, setengah dikali 6 sama dengan 3 cm. Untuk segitiga mencari X-nya itu adalah setengah dikali alas, yaitu 6 cm, didapatkan 3 cm. Untuk Y-nya itu kita menggunakan sepertiga dikali tinggi dari segitiga. Tinggi dari segitiga yaitu ada 6 cm, didapatkan hasil 2 cm. Lalu untuk benda gabungan 1 kita akan mencari, untuk benda gabungan itu kita akan mencari X1-nya, X2-nya, Y1-nya, dan Y2-nya. Kita akan mencari X1 dan Y1 terlebih dahulu pada benda pertama. Untuk X1-nya itu setengah dari alas, yaitu 6 cm, didapatkan 2 cm. Y1-nya itu sepertiga dari tinggi segitiga, yaitu 6 cm, ditambah 6 cm. 6 cm itu dari lebar persegi, didapatkan 8 cm. Nah, untuk X2 itu didapatkan dari benda yang kedua, yaitu persegi. Kita mencari dengan setengah dikali panjang dari persegi, yaitu 6 cm, dapatkan hasil 3 cm. Untuk Y2-nya itu setengah dikali 6 cm dari lebar perseginya, didapatkan hasil 3 cm. Lalu kita mencari luas masing-masing benda gabungan, yaitu benda pertama dan juga benda kedua. Kita sebut itu A1 untuk luas yang pertama. Luas benda pertama itu artinya kita akan mencari luas dari segitiga dengan rumus A dikali tinggi per 2. Alasnya ada 6 cm, dikali 6 cm dibagi 2. Didapatkan hasil 36 per 2 sama dengan 18. Untuk A2-nya itu panjang kali lebar, artinya 6 cm dikali 6 cm, yaitu 36 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari X0 dan juga Y0. X0 itu kita cari menggunakan rumus A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. A1-nya didapatkan 18 cm persegi, dikali X1-nya itu didapatkan 2, ditambah A2-nya didapatkan 36, dikali X2-nya didapatkan 3.
per 18 ditambah 36 didapatkan X0 sama dengan 3 cm. Lalu selanjutnya kita akan mencari Y0 dengan rumus A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. Kita masukkan data-datanya ke dalam rumus. Yang pertama, A1 didapatkan 18 cm persegi, Y1-nya dikali 8 cm, ditambah A2-nya 36, dikali Y2-nya 3, per 18 ditambah 36, didapatkan Y0 itu sama dengan 4,67 cm. Lalu selanjutnya kita akan mencari X1 sama seperti tadi dari bangunan pertama, yaitu persegi. Kita mencarinya menggunakan setengah dikali alas dari persegi ini, yaitu 6 cm sama dengan 3. Y1-nya itu setengah dikali 6 cm ini dari tinggi dari persegi, yaitu 3 cm. Lalu kita akan mencari X2-nya. Untuk X2 itu bisa kita cari menggunakan sepertiga dikali 6 cm. 6 cm itu dari ini, tinggi dari segitiga ini. 6 cm itu didapatkan dari alas dari segitiga, ditambah 6 cm. 6 cm ini adalah panjang dari persegi, didapatkan 8 cm. Lalu kita mencari Y2-nya. Y2-nya itu dicari menggunakan sepertiga dikali 6 cm. Sepertiga dikali 6 cm, 6 cm ini dari tinggi segitiga, didapatkan hasil 2 cm. Lalu selanjutnya kita akan mencari masing-masing dari luas bangun. Yang pertama ada A1, panjang dikali lebar, itu ada 6 dikali 6, yaitu 36. A2-nya itu sama seperti tadi, alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya ada 6 cm, dikali 6 cm per 2, sama dengan 18. Lalu selanjutnya kita akan mencari X0. X0-nya menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2. Kita masukkan angka-angkanya. A1 itu didapatkan 36 dikali X1-nya itu 3, ditambah A2-nya itu 18, dikali X2-nya 8, dibagi 18 ditambah 36. X0 didapatkan 4,67 cm. Lalu selanjutnya kita mencari Y0. Y0 itu A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. Kita masukkan angkanya. A1-nya 36 dikali Y1-nya 3, ditambah A2-nya 18, dikali Y2-nya 2, per 18 ditambah 36, didapatkan Y0-nya sama dengan 2,67. Jadi ini saya akan melakukan pembahasan mengenai percobaan titik berat yang sudah dilakukan. Nah, pada data pertama itu ada bangun datar persegi. Pada bagian percobaan itu didapatkan X sebesar 3 cm dan Y didapatkan sebesar 3 cm. Pada teori juga sudah kita lakukan perhitungan. Dengan X itu adalah setengah dikali 6 sehingga didapatkan 3 cm. 6 itu dari sisi persegi dan Y juga setengah dari 6 yaitu 3 cm. 6 itu juga dari sisi persegi. Sehingga kita mendapatkan hasil bahwa nilai pada percobaan dan juga teori itu bernilai sama. Lalu pada bangunan segitiga, itu didapatkan X dan Y pada percobaan X sebesar 3 cm dan Y sebesar 2 cm. Untuk teori, seperti yang sudah kita hitung, itu didapatkan X setengah dikali 6 cm ini adalah alas dari segitiga, sehingga didapatkan X itu sebesar 3 cm, dan Y itu adalah sepertiga dikali 6. 6 di sini adalah tinggi dari segitiga, sehingga didapatkan Y sebesar 2 cm. Lalu bisa kita dapatkan hasil, atau bisa kita simpulkan bahwa nilai pada percobaan dan teori itu bernilai sama. Untuk benda gabungan pertama, yaitu antara segitiga dan persegi, itu kita mencari luas terlebih dahulu untuk benda yang segitiga. Dengan rumus A1 sama dengan alas kali tinggi per 2 atau setengah dikali alas dikali tinggi, setengah dikali 6 cm dikali 6 cm, sehingga kita dapatkan 18 cm persegi. Untuk benda yang kedua, yaitu persegi, itu bisa kita cari dengan A2 sisi dikali sisi, yaitu 6 cm dikali 6 cm, sehingga kita bisa dapatkan 36 cm persegi. Lalu pada percobaan, itu didapatkan X sebesar 3 cm dan Y sebesar 4,6 cm. Untuk teori sendiri sudah kita hitung, sehingga didapatkan X itu sebesar X0 sebesar 3 cm, di mana X1 setengah dikali 6 yaitu 3 cm, X2 setengah dikali 6 sama dengan 3 cm. Lalu kita mendapatkan X0 dari rumus A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dibagi A1 ditambah A2, sehingga X0 sebesar 3 cm. Untuk Y pada teori itu didapatkan Y0 sebesar 4,67 cm, di mana Y1 sama dengan sepertiga dikali 6, 6 itu adalah tinggi dari 6 di sini adalah tinggi dari segitiga, dan 6 di sini adalah sisi dari persegi, sehingga didapatkan 8 cm. Y2-nya setengah dikali 6 cm sama dengan 3 cm, sehingga didapatkan Y0 4,67 dari rumus A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2. Sehingga kita bisa simpulkan terdapat selisih nilai Y antara percobaan dan teori sebesar 0,07, di mana Y pada percobaan didapatkan 4,6 cm, sedangkan Y pada teori itu didapatkan 4,67 cm. Lalu untuk benda gabungan yang kedua, ukurannya masih sama seperti benda gabungan yang pertama, hanya benda gabungan yang kedua ini berbentuk seperti trapesium. Sehingga pada benda pertama,
di benda gabungan kedua ini itu adalah persegi. Kita bisa mencari rumus luasnya dengan A2 sama dengan sisi dikali sisi, 6 kali 6 cm dikali 6 cm sehingga didapatkan 36 cm persegi. Untuk benda yang kedua yaitu A2, kita bisa mencari dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi, setengah dikali 6 cm dikali 6 cm sehingga didapatkan 18 cm persegi. Lalu pada X percobaan didapatkan 4,67, Y percobaan didapatkan 2,9 cm, dan pada teori seperti yang sudah kita hitung, itu didapatkan X0 sebesar 4,67 cm, di mana X1 sama dengan setengah dikali 6 didapatkan 3, X2 sama dengan setengah dikali 6 ditambah 6 sama dengan 8, lalu kita mencari X0 dengan rumus A1 dikali A2 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2 sehingga didapatkan 4,67 cm. Lalu pada Y teori seperti yang sudah kita cari didapatkan Y0 sebesar 2,67 cm, yang mana Y1-nya itu adalah setengah dikali 6 cm sehingga didapatkan 3 cm, Y2-nya sepertiga dikali 6 cm sama dengan 2 cm. Kita bisa mencari Y0 sebesar 2,67 ini dari rumus A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada percobaan di benda gabungan kedua ini, itu terdapat selisih hasil nilai X dan juga Y antara percobaan dan teori. Selisihnya sebesar nilai X itu 0,03 cm dan nilai Y sebesar 0,23 cm. Setelah kita melakukan praktikum percobaan titik berat, kita bisa mendapatkan hasil bahwa masih terdapat selisih antara percobaan dan teori, yaitu pada benda gabungan pertama dan juga benda gabungan kedua. Benda gabungan pertama itu terdapat selisih pada titik Y antara percobaan dan juga teori sebesar 0,07 cm. Sedangkan pada benda gabungan kedua itu terdapat perbedaan pada titik X antara percobaan dan juga teori itu sebesar 0,03 cm dan titik Y itu sebesar 0,23 cm. Hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah ketidaktepatan ukuran saat membuat sampel benda. Terima kasih, sekian video praktikum dari saya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.